Baik, nah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Nah sekalian yang berbahagia, I am so grateful, sangat bersyukur pagi ini bersama Nanda. Walaupun kita hari ini memang menggunakan Zoom yang sudah tidak premium lagi, 45 menit akan otomatis mati sendiri. Dan kadang-kadang nggak sampai 45 menit. 45 menit hitungannya komputer, bukan jam. Baik, Nanda, hari ini kita adalah pertemuan pertama dan akan mempelajari ini agak enger di sini ya. Mempelajari suggestions and offer. Ini saya share screen. Sudah saya tugaskan ke Nanda. Lah, ini Nanda Rama. Apakah kelihatan ini layarnya? Ya, Ustaz. Ya. Ya, sebelum kita beli premium pun Bakti SMA Tunas Luhur bahasa Inggris sudah menggunakan Zoom untuk beberapa UKD-nya. Dan sehingga sekarang ketika premium sudah tentu bukan hal yang baru lagi. Sudah saya share tugas ini untuk kelas 12 IPA 2, suggestion and offer. Jumlahnya baru 27 siswa. Betul 27 ya? Ya ini tulis saja saya kasih waktu 14 hari, tetapi saya mohon diselesaikan hari ini biar Nanda tidak numpuk. Nah, ini soalnya target saya ini agak banyak, tapi nanti kita bahas yang 10 sehingga tinggal sisa 40. Semuanya 50 soal dari Kuiper. Kita coba kuasai semua. Yang 10 kita bahas pagi ini. Nah, gitu. Siap ya. Nah, terus saya berikan tugas selama 1 bulan Nanda untuk nonton beberapa video pembelajaran bersama Mbak Tasya. Sekarang Tasya Kamila itu di Columbia University S2-nya. S2-nya apa S1-nya ya? Ya S2-nya. Itu di kampusnya Barack Obama. Presiden Amerika Serikat, lulusan dari Columbia University, dan sekarang Mbak Tasya berkuliah di sana. Nah ini bagus. Bahasa Inggrisnya sederhana, fasih, dan mudah dipahami. Ada berapa video ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya pilihkan 6 video dulu untuk bulan ini dari 48 video yang ada. Nah, Nanda kalau sudah nonton nanti tercatat sebagai mengerjakan tugas. Kalau belum nonton berarti masih you haven't done the job. Belum mengerjakan the assignment, tugas. Sehingga mempengaruhi nilai harian. Saya akan nilai dari Kuiper ini, apakah Anda sudah nonton video atau belum. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah mengerjakan 50 soal Kuiper, tapi yang 10 kita bahas hari ini. Ya, nanti UKD-nya gimana saat UKD-nya akan saya ambilkan dari soal Kuiper ini juga. Ada 50 soal, saya ambil ya kira-kira 20 diantaranya. Nah, syukur Anda yang masih bisa hafal jawabannya, nanti harapan saya nilainya tinggi gitu. Tapi yang tidak mencatat, tidak mengerjakan, ya tetap nilainya akan kecil, biasanya tidak bisa mengerjakan. Tapi bagi Anda yang teliti, sudah dikerjakan sekarang, mungkin dicatat kunci jawabannya, setelah kita bahas, nanti di UKD-kan lagi, Anda akan tinggi nilainya. Nilai soal UKD-nya akan sama, Tat? Ya, beberapa sama. Dalam artian, saya ambil dari 50 yang saya tugaskan hari ini, saya ambil 20 untuk ulangan harian atau UKD. Jadi Anda sangat berkesempatan untuk memperbaiki nilai yang kemarin banyak yang anjlok. Masa nilai bahasa Inggris 80, 82, 81 gitu. Nah, yang sekarang harapan saya 90 ke atas karena target kita adalah top 1000. Oke. Ya, sekarang kita menuju ke materi. Nanti setelah login tentu ini agak terasa baru karena premium. Nah, kita menuju ke materi kelas 2 yang help and offer. Dia menyebutnya help and offer. Lah ini. Sebentar, saya tanya ke Nanda. Nanda Aan, apakah kelihatan layar ini? Tulisannya objektif gitu. Learn Ya, Ustaz. about it. Ya, terlihat, Ustaz. Oh ya. Berarti saya nggak perlu keluar dulu share ulang, nggak perlu ya.
Karena sudah terlihat. Baik, ini Nanda. Bahasan kita hari ini adalah help and offer. Nah, ini ada semuanya 50 questions. Sudah saya tugaskan. Saya kasih waktu 14 hari. Tapi saya mohon selesaikan hari ini. Ya, sebagian besar gitu. Kan tinggal klik gitu. Tidak bacaan ini. Sehingga saya pertimbangkan bisa karena nggak berupa bacaan. Nah, ini sekarang langsung ke intinya. Ini bukan modul tapi handout, ringkasan saja, ringkasan. Ini cara how to ask for help politely. Bagaimana cara meminta bantuan dengan sopan. Nah, dia biasanya ngomong gini, I was wondering if you could give more examples please. I wonder if, yang paling umum biasanya kalau di film-film itu, kalau Vicky Naki biasanya ngomongnya I wonder if you could come to Indonesia or not. Oh ya, saya menyarankan Anda lihat channelnya Vicky Naki untuk bahasa Inggrisnya. Itu ya sekolah juga tapi otodidak dan memang cinta bahasa sehingga fasih bahasa Inggrisnya. I wonder if you could give me more example. Saya ingat lagunya Elvis Presley nih. I wonder if you stay with me. I wonder if you could give more examples please. Wonder itu kan sebenarnya ingin tahu ya. I wonder, penasaran, kepo. Kalau diartikan secara letterlek ini, saya ingin tahu jikakah gitu, Anda bisa memberi lebih banyak contoh lagi untuk saya, mohon, tolong gitu. Tapi kalau kita terjemahkan secara equivalence, padanan makna kalimatnya adalah bolehkah Anda memberikan lebih banyak contoh, please. Tolong, mohon berikan banyak. Itu sopan, dia sopan. Dia nggak nyuruh, dia ngomongnya I wonder if. Berikutnya, what would you? Would you mind? Apakah Anda tidak keberatan? Sopan sekali kan? Would you mind giving more examples, Miss? Atau do you mind giving more examples, Ma'am? Ini nanti Anda pelajari, materinya ada di sebelahnya question. Nah, ini question yang akan kita kerjakan, ini materinya. Gitu. Ini yang sangat sopan. Nah, ketika diminta, terus ya samina, would you be kind enough to give more examples, please? Could you help me close the window, please? Sopan ya. Could you please revise the answer on the sheet? Nah, ketika dimintai bantuan seperti itu, orang meresponnya bisa iya, bisa tidak. Kalau iya dia bilang yes, of course, sure. Yang paling sering biasanya sure. I wonder if you could give more examples, please. Sure. No, I don't mind at all. Kalau no, I don't mind at all tuh berarti dia mau apa enggak? Halo? Tidak, Ustaz. Are you sure? Ya, gini, kan do you mind? Apakah Anda keberatan? Do you mind itu artinya apakah Anda keberatan? Giving more examples. Nah, begitu jawab no, I don't mind at all berarti saya tidak keberatan. Kalau saya tidak keberatan berarti justru dia mau menolong. Nah itu. Ya hati-hati dengan menggunakan mind ini kadang-kadang kita lupa. Apakah Anda keberatan? Tidak, berarti dia mau. Do you mind? No, I don't mind. Apakah Anda keberatan? Beri contoh. Oh, enggak apa-apa. Ayo saya kasih contoh lagi. Saya tidak keberatan. Ada waktu masih cukup. Gitu. Good. No, I don't mind. Terlihat no, tertulis I don't, tapi maksudnya dia justru mau menolong. Yes, justru maknanya yes. Oke. Okay. Yes, my pleasure. Pasti. No problems. Alright, certainly. Oh, ini mau semua ternyata ya. Enggak ada kita enggak diajari tidak membantu berarti dalam materi ini. Saya tanya, could you please? Oh, I'm sorry. I couldn't. Gitu aja. No, I couldn't. I'm sorry because I'm in a hurry. Please ask somebody else's help. Gitu. Cuma di sini nggak dituliskan responnya. Respon menolak. Biar nggak nolak apa ya? Oh, ada di bawah sebentar nih. Nah, ini. Ya sedikit sekali. Don't worry. Oh, lain. No worry. Semuanya menerima nih. Sekarang how to ask for help casually. Secara biasa aja. Can you repeat the question again, please? Ini sama teman biasanya. Sama teman, sama orang yang setara, seumuran. Kalau tadi sama guru, sama dosen, lebih bersopan santun.
Ya sopan santunnya Barat maksimal hanya segitu dan sekalian. Kalau di Jawa itu bertingkat-tingkat kesopan santunnya. Dari jenengan, sampean, kon, nah gitu. Ada 3 tingkatnya minimal. Iya. Panjenengan, pian, beun, nah ada 3. Kalau bahasa Inggris hanya 1 tingkat saja kesopan santunannya. I wonder if you could, sama nanti, can you, gitu toh. Can you repeat the question please? Ya, kasta-kastanya hanya sedikit dalam bahasa Inggris. Is it possible for you to repeat the question once more please? Ya, masih ada sopan-sopannya walaupun casual ini. Will you clean the whiteboard please? Can you do me a favor please? Ya, favor artinya tolongan, pertolongan. He is my favor. Dia adalah savior and favor. Pemberi pertolongan. Kebaikan. Can you do me a kebaikan please? Yaitu help. Nah, responnya sure, of course, okay. Sure, no worries, sure. Nah, no worries ini menolak apa menerima nih? Saya tanya pada Nanda Rama, mana Rama? Kalau ditanya, can you do me a favor please? Ya, no worries. Berarti menerima apa nolak nih? Menerima. Iya, menerima. Terlihat no. Secara kasat mata tulisannya no, ngomongnya no, tapi menerima justru. Ya, kita belum diajari cara menolak. Agar membantu sesama gitu. Ya, tapi secara grammar kalau you nolak, you akan mengatakan sesuai pertanyaannya. Can you do me a favor? Jawabnya, no, I can't. Is it possible? No, it is not possible. Because I am, nah gitu. Because I am busy right now. Could you please? No, I couldn't. I got to go now. Gitu. Saya harus pergi sekarang. Sesuaikan dengan question mark. Question marknya ya. Question mark makingnya. Apa namanya? Question marker. Penanda pertanyaannya nih. Can you, will you? Kalau ditanya, will you clean? No, I won't. Gitu. Because I cannot do that. Because my hand is hurt. Tangan saya masih sakit terluka. Belum bisa menghapus papan tulis gitu. Contohnya. Nah, sekarang how to make offers. Kalau tadi meminta bantuan, asking for help. Sekarang adalah menawarkan bantuan. How to make offers to help. Makanya namanya KDR ini suggestions and offers. Ya. What can I do for you? Intonasi yang benar gimana nih ya? Sesuai kaidah yang bahasa Inggris seharusnya. What can I do for you? Gitu harusnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tentu orang nggak gitu. What can I do for you? Langsung gitu aja. Sama kayak bahasa Indonesia. Kan intonasi yang benar adalah mengapa Anda menangis? Gitu. Tapi kenyataannya saya dari kecil sampai hari ini jarang mendengar orang bicara pelan dengan intonasi seperti itu. Paling-paling kenapa nangis? Ya, sama kayak ini. What can I do for you? What can I do for you? What can I do for you? What can I ya gitu. What can I do for you? Itu ada aturannya dalam buku grammar itu ada aturannya tentang intonasi bertanya. Nadanya turun ke belakang. What can I do for you? What can I do for you? What is your name? My name is John. Gitu. Kenyataannya, what is your name? My name is John. Atau what is your name? John. Gitu. I'm John. Is there anything I can do to help? Can I help you with the drama project? Oh iya, biasanya kalau intonasi dalam bahasa Inggris tuh kata kerjanya yang ditekan. What can I do for you? Gitu, do-nya. Lakukan apa yang saya dapat lakukan untuk Anda. Sehingga pendengarnya itu bisa mudah menerima makna pesan dari yang kita omongkan. What can I do for you? Do-nya ditekan. Tapi kadang-kadang saya sendiri lupa kalau ini. Kadang dibaca datar, what can I do for you? Yang penting boleh sudah ngerti gitu aja. Untuk intonasi dan style bisa belajar dari seorang anak milenial namanya Vicky Naki. Itu pintar bahasa Inggrisnya. Kan kalau jadi belajar dari orang tua, dari guru mungkin bosan sekali-kali, butuh belajar dari yang milenial yang berprestasi. Nggak usah dinilai Vicky Naki itu nilainya berapa, nggak usah. Yang jelas faktanya dia bicara dengan bule asli sana, itu saling mengerti, guyon, ketawa juga, pesannya tersampaikan. Dan saya perhatikan betul, grammarnya kok betul semua. Wah, luar biasa nih. Bagaimana cara dia belajar?
Saya ingin penasaran gitu. Sebagai guru, kalau murid saya bisa meniru caranya Vicky Naki, Anda akan mudah berbahasa. Nah, shall I invite the teachers to the drama conference? Sebentar, saya harus screenshot dulu, screenshot. Sebentar, screenshot saya kopikan ke Ustadz. Mana? Iya, sebentar, stop share dulu. Shred. Saya perlu arsip hari ini. Kok mati? Ya, baik Anda share screen lagi. Di detik terakhir ini saya nggak tahu seberapa akan mati nih. Di sebelah mana ya? Nggak ada. Oh iya ya, di sebelah pojok mana nih? Ya, baik Anda. Nanti kalau sudah ada muncul detikan berarti detik-detik proklamasi. Hmm. Hmm. Sebentar. Zoom lagi. Nah, sekarang kita harus tag. Sudah, Nanda, Anissa, Sofi. Nanda, Anissa mana? Terlihat jelas layarnya nih ya? Ya, Ustaz. Wah, sip. Kadang-kadang blur. Di mana tuh? Enggak mendadak ya? Ya, ternyata nanti matinya enggak mendadak Nanda. Ada peringatan. Siap. Nah, sekarang kita menuju offer tadi. Mana tadi offer? Ya, yes please, I'd like to. Kalau orang bilang, would you like me to make a poster for the drama project? Shall I invite the teachers to the drama performance? Could you help with the drama project? Is there anything I can do to help? What can I do for you? 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 Ya, untuk intonasi ini tidak usah terlalu dirisaukan. Kita baca datar pun saya rasa native speaker sudah bisa paham. Excuse me, sir. What can I do for you? Nah, yes, please, I'd like to menerima nih. Menerima tawaran. That would be very kind of you if you wouldn't mind. Thank you. If you wouldn't mind. If you wouldn't mind. Bolehkah saya membantu mengangkat tas Anda? Kalau nggak keberatan, silahkan bantu saya gitu. Menerima berarti. Thank you. That would be great. Yes, please. That would be great. Sama. That awesome. Langsung bilang, yes, please. That's awesome. Ngomongnya gini, yes, please. That would be great atau yes, please. That awesome gitu. That would be awesome. Jangan lupa B-nya. That would be great. That would be awesome. Kalau menolak tawaran ngomongnya don't worry, I'll do it. It's okay. Don't worry, I'll do it. Don't worry, I'll do it. It's okay. I can do it myself. No, thank you. Kalau siswa Indonesia biasanya pakai ini yang paling sering. It's okay, I can do it myself. No, thank you. Ini no, thank you gitu ngomongnya. Ya, yang betul no, thank you. Oh, sebentar. Ada pengumuman. No, thank you. Ya, ada meninggal. Ya.
Ya. Ya. Ya, tak, tak tolong dibacakan oleh Nanda siapa ya? Sebentar. Nanda Yesi ya. Waalaikumsalam. Iya, Ustadz. Nah, tolong dibacakan soalnya ini. Tina and Rita. Dua-duanya, Ustadz. Ya, dua-duanya langsung. What's the problem, Rita? Ayo. What's the problem, Rita? I forgot where I put the assessment. It's too bad. Help you find it. Yes, please. Thank you. Sudah, Ustadz. Ya, sudah. Dan jawabannya adalah apa nih, Yesi? Nih, untuk tampilan di guru ada kunci jawabannya. Tapi di Nanda nanti nggak ada. Ya. Nanda Yesi, apa jawabannya ini berarti? Ya, yang itu, Ustadz. Ya, apa ini? Tolong dibaca. Would you like me to? Ya. Baik, thank you. The correct words to fill in the blank is would you like me to? Karena that's too bad. Would you like me to help you find it? Nah, dia akan bilang, Rita, what's the problem, Rita? Kok murung wajahnya? Rita jawab, I forgot where I put the assignment. File saya hilang, kemana tugas saya? Atau TA-nya hilang nih. Nah, Tina bilang, oh that's too bad. Aduh, bahaya sekali nih. Wah, gak baik nih gitu kan. Dia bilang, would you like me to help you find it? Coba kalau kita bilang, I'd love to. Nah, ini bukan offering help ini, tapi yang tadi itu justru responding. Mana? I'd love to di sini ada ya. Itu adalah respond to help. Ya bukan. Intinya I'd love to tidak masuk daftar. Nah, terus ini I wonder if masuk bilang I wonder if I help you. Loh, malah minta bantuan. Wong ini Tina ini mau nawarkan. What can I do to help you? Nah, that's too bad. What can I do? Masuk nanya apa yang saya dapat lakukan untuk membantu. Ya carilah gitu. Maksud saya kurang tepat. Ini malah I would like to help you. Tanda tanya tapi depannya I would like, tidak sama. What can I do to help you? Nah, selalu dalam 5 pertanyaan ini, nah sekalian 5 pilihan ada 2 yang agak-agak mirip. Yang agak betul ini, what can I do to? Sama would you like me? Nanti pasti bingung. Tapi lebih tepat, would you like me to? Bolehkah saya membantu itu? Would you like me to? Apakah boleh saya ikut bantu menemukannya? What can I do to help you find it? Iya malah nanya, langsung aja bantu gitu. Ya jawabannya ya temukan gitu. Tapi ini yang pas, would you like me to? Nah, Nanda, Anda lihat hin. Hin ini adalah pancingan atau bantuan untuk Anda mengingat sesuatu dalam menjawab. What did Tina offer? Gitu. Ini questionnya, ekspresinya, the expression would you like me is used to offer help to someone. Ini penjelasannya. Tapi tidak akan muncul kunci seperti ini. Baik, nomor 1. Nomor 2, dibaca oleh Nanda siapa nih? Nanda Valentino. Wah, Nanda Valentino. Ayo soal dibaca dulu. Valentino. Manakah suaranya? Valentino kok lama? Ya, berikutnya dibaca oleh Mbak Rania saja. Valentino lama. Nanda Rania mohon dibacakan soal dan langsung dijawab sesuai yang kelihatan ini. Silakan. Kia, today we'll have a study group. Says Kia. All right. What time will it be? At 5. Could you pick me up, please? Says Kia.
Kia, great, thanks, I'll be waiting. The Hmm. right phrase to complete the dialogue is, sure, I'd be delighted to. Ya, Sudah. good. Thank you Nandarania. Suaranya sangat jelas dan cepat bacanya. That's good. The right phrase to complete the dialogue is, ya, frase yang cocok, yang tepat untuk melengkapi dialog ini adalah, mengisi Zaskia ini adalah, sure I'd be delighted to. I'd be-nya ini artinya adalah I would be. Ingat, I'd ini bisa I had, bisa I would. Tapi di sini karena diikuti be verb 1 sudah pasti would. Kalau had diikuti verb 3, I had gone to Bali, I had done my job ini. Karena be ini verb 1 jadi pasti would ini atau should. Sure, I would be delighted, I should be delighted. Tapi ini would. Ya. Nah, kenapa kok nggak ini? I would love to, but I should stay at home. Kalau dia ngomongin gini nggak mungkin jawabannya great, thanks, I'll be waiting. Jelas yang A salah. Yang C kenapa enggak? Sorry, that wouldn't be possible. Dia minta maaf nggak bisa bantu, kok malah seneng nih. Great, terima kasih kau telah tidak bisa membantuku. Ya enggak cocok aja. Kecuali marah. Beda lagi konteksnya. Ini normal saja. It's okay, I can go online. Duh, it's okay, I can go alone. Duh, gimana nih? Nawari kok malah ngomong. At 5, could you pick me up, please? Ya kok malah, it's okay. Ya, at 5, could you pick me up, please? It's okay, I can go alone. Ya, bukan jawabannya. Ditanya, could you kok malah it's okay. Could you jawabannya ya, bisa apa enggak gitu. It's okay, ini agak betul tapi ya, it's okay, I can go alone. Great, thanks. Tapi enggak cocok dengan great thanks-nya. Ya, see you there. At 5, could you pick me up, please? See you there. Suruh menjemput kok malah, oh, baiklah, saya akan pergi sendiri loh. Bisa nggak jemput saya? Kan nggak nyambung. Insya Allah sekalian untuk soal-soal seperti ini, Anda tentunya akan dapat 100 gitu, menurut saya. Ya, ini sekitar Anda ingat-ingat saja. Kita akan segera akhiri supaya Anda punya waktu untuk mengerjakan soal berikutnya. Nomor 3, jawabannya, let me take you hand. Kayak ditulis Anda sekalian, ditulis. Ini sebagai bonus untuk mengerjakan soal nanti. Ini sudah saya tugaskan 50 soal loh ya. Yang 10 sudah kita bahas ini. Tapi karena kita bahasnya nggak bisa cepat, ya nggak bisa secara detail, you ingat-ingat atau you tulis ini. Let me take your hand. Ketika ada pertanyaan ini, have you finished your report? Not yet. There are still a lot of things to do. It must be frustrating. Can I give you a hand? Menawarkan kan ini. I think I can handle it myself. Berarti nolak. Thanks anyway. No problem. Just call me if you need something. Pertanyaannya, pertinyi ini. The underlined phrase can be replaced with the following words. Kecuali. Nih, can I give you a hand? Can I give you a hand? Can I help you? Sama. Do you need some help? Do you want to help? Let me help you. Ini nawarkan semua nih. Tapi kalau let me take you hand. Enggak ada nih ungkapan seperti ini. Let me take you hand. Maksudnya menolong tapi ini grammar ya terjadi kesalahan. Nih. Ya. Means verbal. Ya ini ada penjelasannya di sini. Wah, susah ya, mirip-mirip nih. Good. Pertanyaan keempat, jawabannya would you like me to tell him? Kelima, I'd love to. Ingat-ingat aja. Ada kata-kata I'd love to yang akan menjadi jawaban, yaitu nomor 5. Nomor 6, jawabannya offer. Kenapa? Let me help you. Nah, the underlined sentence is an offer. Masuk undangan, masuk saran. Kalau saran itu nanti lain. I suggest that gitu. Sympathy, condolence. Nah, tema KD kita hari ini sesuai yang Anda isi di presentasi tadi. Sudah saya tambahkan. Kita belajar offering help. Gitu. Nah, help itu mirip suggestion tapi satu rumpun. Tapi kita fokusnya ke offer saja hari ini. Nah,
The underlined words in number 7 mean number 7. Would you mind calling her? Maksudnya adalah James ask for Ronald's help. Would you mind calling her? Yang ngomong James. Ngomong gitu ke Roland. Berarti James minta Roland's help. Bantuannya Roland. Good. Yang nomor 8. Not at all, but I'm charging my phone. Let me unplug it first. From Ronald's answer, we know that he will call Anna, but he will take his phone first. Nih. Nggak apa-apa, saya siap. Saya akan telepon dia. Tapi HP masih di cas, saya tak ambil dulu gitu. Ya. Belum ada notis ya bahwa akan mati Zoom-nya. Nah, 9. The underlined words that doesn't belong to the conversation is kata-kata yang bukan bagian dari percakapan ini, yang paling menyimpang yang mana? Ternyata jawabannya adalah yang A. That wouldn't be possible. Kenapa nggak cocok? Kita lihat. I was wondering if you could replace me to attend the festival. That wouldn't be possible. Sure. That will be nice. Nah, maksud dia bilang sure that will be nice, tapi ngomongnya that wouldn't be possible. Harusnya diganti nih. Harus diganti yang setuju apa nih? Festival? Diganti apa nih ya? Diganti yang possible gitu. Sure. That will be nice. Nah ini.